Bismillah, pernah ketemu klien, ibu rumah tangga sering pusing, lelah, haus, padahal minum 3 liter air per hari. Setelah dicek, ternyata sel-selnya kekurangan magnesium dan kalium. Dia juga suka minum kopi, 4 cangkir sehari. Dehidrasi dia. Begini ya, bayangkan sel tubuh seperti buah anggur yang segar dan berisi. Saat tubuh terdehidrasi dengan baik, air di dalam dan di luar sel berada dalam keseimbangan. Sel menjadi kenyal, metabolismenya berjalan lancar, produksi energi optimal, dan komunikasi antar sel berlangsung normal. Tetapi, ketika tubuh kehilangan air, cairan di luar sel menjadi lebih pekat. Akibatnya, air ditarik keluar dari dalam sel. Persis seperti saat kita menaburkan garam pada irisan mentimun. Airnya keluar, mentimun menjadi layu. Begitu pula sel menjadi kempes. Ketika sel kempes, metabolismenya melambat, produksi energi menurun dan sinyal antar sel jadi terganggu. Dan bila berlangsung lama, sel bisa mengalami kerusakan, bahkan kematian. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir saya kurang air berarti saya harus minum lebih banyak. Padahal tidak sesederhana itu. Karena air hanya bisa masuk dan bertahan di dalam sel jika tersedia elektrolit yang cukup, membran sel yang sehat, dan sistem transportasi sel dengan baik. Inilah yang disebut pendekatan akar masalah. Dalam asesmen, seorang terapis kompeten tidak berhenti pada keluhan kurang minum. Kita juga harus bertanya, apakah klien kehilangan elektrolit karena banyak berkeringat, diare, demam tinggi yang tapi kurang minum, atau apa ia minum kopi berlebihan yang menguras magnesium, atau ia kurang tidur sehingga hormon pengatur cairan jadi terganggu, atau ia mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik. Karena terkadang masalahnya bukan karena kekurangan air, tetapi sel kehilangan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan air. Karena itu, sarannya adalah lakukan stabilisasi. 1. Pastikan minum air yang hidup atau air dengan elektrolit yang seimbang. Bukan air putih biasa, tapi air dengan sedikit garam alami, Himalaya atau garam laut, karena mengandung mineral banyak. Bisa juga dengan air kelapa, kayak kalium, magnesium, dan natrium alami. Atau buat oralit, buatan sendiri. 1 liter air ditambah setengah sendok teh garam, ditambah lagi 2 sendok makan madu atau gula merah. Itu membantu penyerapan di usus. 2. Perbaiki elektrolit intraseluler, khususnya magnesium dan kalium. Tanpa magnesium, sel tidak bisa memompa air dan nutrisi ke dalam. Sumber makanan sayuran ada di bayam, brokoli, alpukat, pisang, dan kacang-kacangan. Ketiga, hindari yang merusak hidrasi dari sel itu sendiri, kafein yang berlebihan, gula olahan, dan stres yang berkepanjangan. Yang keempat, lakukan minum dengan benar. Jangan minum 2 liter sekaligus dan justru itu akan mengeluarkan urin lebih banyak. Tapi minumlah sedikit-sedikit, namun sering, setiap 20-30 menit, 3-4 tegukan, agar air sempat diserap oleh sel. Minum saat perut tidak terlalu penuh atau terlalu kosong. Dah gitu aja, wallahu a'lam bishawab.